Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu ibadah atau satu pengabdian yang ia tidak dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini nilainya tak terhingga. Kalau ibadah yang lain kan dijanjikan pahala oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sedekah yang kita keluarkan itu, kata Allah, Qul inna yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, kata Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki dan membalasinya bagi siapa saja yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kau infakkan, kata Allah, pasti Allah akan menggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki yang terbaik. Surat Saba ayat 39. Nah, jadi sedekah kita itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa digantinya, yaitu mah terserah Allah. Sebab apa? Allah tidak memberi apa yang kita mau. Logikanya kalau Allah memberi apa yang kita mau, yang jadi Tuhan siapa sebetulnya? Jangan pernah memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau. Akan tapi pasti Allah itu akan memberi apa yang kita perlu. Orang pergi haji ada pahalanya. Orang bersedekah ada bayarannya. Orang sholat, zakat, puasa itu semua ada bayarannya. Nah, kan tapi ada satu ibadah yang ia tidak dijanjikan upah dan bayaran, yakni hanya dijanjikan kebersamaan. Ibadah apa itu? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang bersedekah nih pahalanya. Orang membantu orang tuanya nih rizkinya lancar. Orang menyantuni anak yatim nih usahanya dagangannya laris. Tapi orang-orang yang sabar, kata Allah, engkau bersamaku. Nah, itulah kenapa bahwa ibadah sabar itu merupakan ibadah yang tak terhingga nilainya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar menerima ujian dan cobaan dari Allah, maka akan diberikan balasan bighairi hisab, tanpa batas, insyaallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah pemilik segala kekuasaan. Walahul hamdu, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia enggak pantas dipuja-puji. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebab Allah kuasa atas segala sesuatu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita naik lagi. Mana yang lebih hebat, orang yang bersabar atau orang yang bersyukur? Nah, tentunya dalam hal ini Al-Quran memberikan informasi ini. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun, dan sedikit. Dari siapa sedikitnya itu? Min ibadiyah, dari hamba-hambaku. Nah, sedangkan yang namanya hamba Allah itu jumlahnya nggak banyak. Hamba Allah itu ya seperti Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sudah benar-benar oleh Allah diakui sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi hamba Allah itu? Ya seperti para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian siapa lagi? Ya seperti para waliullah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Dhunun Al-Masri, Rabi' Abdul Adawiyah, dan lain sebagainya. Jadi nggak banyak hamba Allah itu. Wa qalilum min ibadiyah, sedikit dari hambaku, artinya sedikit dari yang sedikit. Siapa? Asyakur, yang bersyukur itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini kan kadang-kadang ujian sabar dan ujian syukur itu nggak usahlah jauh-jauh, kita dalam rumah tangga saja. Ketika seorang suami mengalami kebangkrutan, kemerosotan dalam usahanya, di situ akan diuji kesetiaan seorang istri, dia sabar atau tidak sabar. Karena apa? Ya kadang-kadang gitu ya, kata anak sekarang, ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang, katanya gitu. Nah, begitupun sebaliknya ketika seorang suami mengalami peningkatan dalam usahanya, perekonomiannya meningkat, berkah rizkinya. Di situ akan diuji kesetiaan seorang suami terhadap istrinya. Dia syukur atau tidak syukur.
Ini kan kadang-kadang juga biasanya kecenderungan manusia itu dibalik kenikmatan-kenikmatan, dibalik kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, itu akan selalu memunculkan sikap kesombongan, sikap angkuh, egois. Bukan hanya orang kaya saja, orang pintar, orang cantik, orang ganteng, bahkan kiai sekalipun ya akan selalu cenderung ke arah itu. Dan ternyata ketika seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kelebihan-kelebihan semacam itu, itulah sebetulnya Allah sayang kepadanya. Supaya apa? Supaya dia selamat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah yang tertinggi pertama ialah ibadah syukur. Nah, kemudian yang kedua adalah ibadah sabar. Apa bedanya ini? Kalau sabar itu ketika diuji dengan kesulitan dan kesusahan, dia bertahan. Nah, sedangkan syukur itu ketika dia diuji dengan kekayaan dan kemewahan, dia dermawan. Lalu mana yang lebih mudah lulusnya? Ya tentu ibadah sabar lebih mudah lulusnya. Sedangkan syukur ini sangat sulit sekali lulusnya. Nah, lalu kemudian mana yang mau kita pilih? Ya tentu enakan syukur sebetulnya. Tapi kan dalam hal ini kita tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ilallah. Maka dalam hal ini kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna kalimat wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini sebetulnya kalimat yang sangat indah dan sering memang dibaca dalam doa-doa tahlil, bahkan sering dibaca diulang-ulang. Hanya saja kurang dihayati oleh orang. Saya terjemahkan sedikit. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na, kami terima segala keputusanmu ya Allah. Wa ata'na, dan kami siap menjalani segala apapun yang menjadi keputusanmu ya Allah. Ghufranaka, yang penting ampunilah kami ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir, keputusan terakhir engkaulah yang menentukan. Jadi seandainya Allah menguji kita dengan ibadah sabar, silahkan ya Allah. Allah menguji kita dengan ibadah syukur, mangga ya Allah. Kedua-duanya baik ujian sabar maupun ujian syukur, marilah kita sama-sama saling mendoakan. Semoga kita semua lulus dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Karena memang tujuan daripada ibadah itu sendiri ya tujuannya tidak lain ialah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Menggapai ridho Allah itu artinya ingin menyenangkan Allah. Nah, tentunya ketika kita ingin menyenangkan Allah, ya tentu kita harus tahu apa yang menjadi kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kesenangan Allah itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan senang sekali kalau kita selalu senang apapun yang diputuskan dan menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kepasrahan hati dengan totalitas, dengan selalu senang apapun yang menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki banyak, senang. Dikasih rezeki sedikit juga harus senang. Tidak dikasih rezeki juga mesti senang. Rezekinya hilang juga ya harus senang. Nah, kalau sudah sampai ke arah itu, insya Allah baik ujian sabar maupun ujian syukur, kita pasti lulus dalam menghadapinya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.